Om Swastiastu, yang terhormat Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisnadewi SE MSc selaku dosen pembimbing utama, yang saya hormati Bapak Imade Pradana Adiputra SE SH MSI selaku dosen pembimbing pendamping, dan yang saya hormati Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta SE AK MSI selaku dosen penelaah. Sebelumnya, perkenalkan saya Nilo Gede Aristaku Sumawardani, NIM 18170511169. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kediri. Baik, saya mulai dari latar belakang. Fokus utama di masa pemerintahan saat ini yaitu pembangunan desa. Desa dianggap sebagai garda terdepan dalam pembangunan di bidang ekonomi dan sosial di wilayah Indonesia. Untuk mempercepat pemerataan pembangunan, strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan dana langsung yang berasal dari APBN. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat. Alokasi dana desa dari pemerintah pusat pada tahun 2020 yaitu sebesar 72 triliun rupiah untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan peluang ekonomi desa. Besarnya dana desa yang diberikan mewajibkan pemerintah desa untuk mempersiapkan aturan serta memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas dana yang diterima dan digunakan. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan selaras dengan kesejahteraan warga desa. Berjalannya pengelolaan dana desa yang baik dapat dibantu dengan pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, salah satunya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat untuk menjalin hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk melengkapi pemahaman mengenai akuntabilitas, perlu dipahami pula berbagai penjelasan yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, di antaranya, sistem pelaporan merupakan suatu laporan yang berisikan sistem pertanggungjawaban yang disusun oleh bawahan kepada atasannya yang diperlukan untuk memantau serta mengelola kinerja dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi, di mana memanfaatkan teknologi informasi dapat memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa serta dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Kemudian perangkat desa merupakan individu yang melakukan pengelolaan keuangan desa yang dikepalai oleh kepala desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Wardana pada tahun 2021 yang melakukan penelitian terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kerambitan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu tidak diujikan kembali variabel kejelasan sasaran anggaran karena pada lokasi penelitian ini, yaitu Kecamatan Kediri, setiap tahunnya telah diberikan gambaran terkait dengan penggunaan dana pada periode berikutnya, serta ditambahkannya variabel sistem pelaporan dikarenakan kurangnya transparansi terkait pelaporan penggunaan dana setiap periodenya. Kemudian, variabel pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa tetap diujikan kembali dikarenakan pada lokasi penelitian ini, banyak perangkat desa yang masih kurang mahir menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Lokasi penelitian yang diambil pada penelitian ini yaitu seluruh kantor desa di Kecamatan Kediri, dikarenakan di daerah di Kecamatan Kediri terdapat isu penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desanya. Kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Kecamatan Kediri yang sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat yaitu penerimaan dana desa di Desa Kediri yang begitu besar pada tahun 2018, di mana dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Kediri merupakan penerimaan dana desa terbesar di Kabupaten Tabanan. Akan tetapi, dalam survei yang dilakukan pihak kecamatan, Desa Kediri masih menjadi desa dengan zona merah atau desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan di masyarakat kemanakah dana tersebut dialirkan sehingga masih banyak permasalahan keuangan di masyarakat. Permasalahan tersebut pada akhirnya menyebabkan adanya keterlambatan pelaporan penggunaan dana sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi terganggu. Alasan lain, peneliti melakukan penelitian kembali terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa adalah adanya kesenjangan yang ditemukan peneliti dalam penelitian terdahulu. Dalam hasil penelitian terdahulu dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena teknologi informasi dijadikan instrumen penolong dalam mengerjakan pekerjaan serta menjalankan wewenang yang berhubungan dengan penyajian keterangan. Akan tetapi, peneliti terdahulu melupakan bahwa teknologi informasi dengan komputerisasi juga bisa mengalami error sistem. Kemudian, peneliti terdahulu tidak dijelaskan keefektifan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kediri.
Identifikasi masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu 1. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan desa. Informasi yang disajikan tidak menunjukkan sistem pelaporan seperti apa yang digunakan dalam penyajian informasi keuangan. 2. Minimnya pengetahuan yang dimiliki perangkat desa dalam menggunakan teknologi informasi, sehingga banyak ditemukan perangkat desa yang memilih menggunakan cara manual daripada komputerisasi, di mana hal ini dapat menimbulkan kesalahan karena human error dibandingkan dengan sistem komputerisasi yang dapat meminimalisir adanya kesalahan. 3. Yaitu adanya ditemukan kasus-kasus penyelewengan dana desa serta fenomena-fenomena yang menunjukkan terjadinya penyelewengan dana desa. Fenomena yang menunjukkan adanya penyelewengan dana desa kebanyakan dilakukan oleh perangkat desa yang memiliki jabatan tinggi. Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menganalisa seluruh komponen yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun hanya berfokus pada ruang lingkup pengaruh sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran perangkat desa. Di luar itu, peneliti juga membatasi responden hanya kepada pegawai kantor desa, antara lain kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur, serta kasih desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. 2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. Berikutnya yaitu tujuan dalam penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. 2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. Dan 3. Untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. Berikutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu teori stewardship. Teori stewardship menyatakan bahwa pada hakikatnya individu dapat berbuat dengan penuh kebijaksanaan, mampu memberikan keyakinan berintegritas tinggi serta jujur. Kaitan teori stewardship dengan penelitian ini yaitu mampu memberikan atau menguraikan bahwa pihak pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa yang berperan sebagai prinsipal yang telah sepenuhnya percaya kepada pemerintah desa yang berperan sebagai steward. Kemudian untuk teori-teori pendukung lainnya, yaitu ada akuntabilitas, pengelolaan dana desa, sistem pelaporan, teknologi informasi, serta perangkat desa. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu Subadmi dan Suputra tahun 2018, Reskianti tahun 2019, Anggraini dan Yuliani tahun 2019, Sarah DKK tahun 2020, Pahlawan DKK tahun 2020, Anggrini DKK tahun 2020, Cahyani dan Suardike tahun 2020, Darmawan dan Anggraini tahun 2020, Widyarini dan Wati tahun 2021, serta Wardana tahun 2021. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. H2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. H3. Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu berlokasi di seluruh kantor desa yang ada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Waktu penelitian yaitu dimulai dari bulan Januari tahun 2022 pada pegawai seluruh kantor desa di Kecamatan Kediri sampai dengan penelitian ini selesai. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei langsung dan menggunakan kuesioner. Populasi penelitian yaitu semua pegawai desa di Kecamatan Kediri dengan total jumlah yaitu 223 orang. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sehingga diperoleh sampel sebanyak 120 sampel. Berikutnya yaitu jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang bersumber dari data primer yaitu hasil kuesioner yang disebarkan kepada perangkat desa yang terpilih sebagai sampel dan data sekunder yaitu data yang digunakan penulis dalam mendukung proses penelitian. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei langsung dan menggunakan kuesioner. Instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian yaitu kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, akuntabilitas pengelolaan dana desa, variabel independen, sistem pelaporan sebagai X1, pemanfaatan teknologi informasi sebagai X2, dan peran perangkat desa sebagai X3. Metode dan teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS Statistik 24 untuk dilakukan pengujian data. Deskripsi data. Adapun data karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut, di mana karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan terakhir, serta masa kerjanya. Kemudian, jumlah kuesioner yang didistribusikan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 120 kuesioner. Kuesioner yang kembali yaitu sebanyak 120 kuesioner, dan persentase kelengkapan pengisian kuesioner yaitu sebesar 100%. Selanjutnya yaitu hasil-hasil pengujian yang dilakukan menggunakan SPSS Statistik 24. Yang pertama yaitu hasil uji statistik deskriptif. Dalam tabel tersebut terlihat hasil uji untuk variabel sistem pelaporan memiliki nilai minimum sebesar 29, nilai maksimum sebesar 40, dan nilai rata-rata sebesar
35,81 dengan standar deviasi sebesar 3,257. Kemudian variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum 30, dan nilai rata-rata 26,47 dengan standar deviasi sebesar 2,647. Selanjutnya, variabel peran perangkat desa memiliki nilai minimum 23, nilai maksimum 35, dan nilai rata-rata 31,43 dengan standar deviasi sebesar 2,975. Kemudian, variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum sebesar 35, dan nilai rata-rata sebesar 31,42 dengan standar deviasi sebesar 3,116. Di mana hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik, di mana setiap variabel memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi penyimpangan data yang terjadi itu cukup rendah. Berikutnya yaitu uji kualitas data. Yang pertama yaitu uji validitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan itu valid. Adapun kriteria suatu data dikatakan valid yaitu menurut Purnomo tahun 2016, setiap butir pernyataan dikatakan valid jika memiliki nilai sig-to-tail lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, setiap butir pernyataan tidak valid jika memiliki nilai sig-to-tail lebih besar daripada 0,05. Kemudian, dalam penelitian ini, hasil pengujian menunjukkan variabel sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai sig-to-tail sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, maka setiap butir pernyataan dari variabel terikat dan variabel bebas dalam penelitian ini dinyatakan valid. Uji kualitas data yang kedua yaitu uji reliabilitas. Kriteria pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha. Adapun kriteria yang digunakan yaitu menurut Ghazali tahun 2016. Jika kuesioner bernilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70, maka kuesioner dinyatakan reliable. Jika kuesioner bernilai Cronbach Alpha lebih kecil dari 0,70, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian, dinyatakan bahwa variabel sistem pelaporan memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,854. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,831. Peran perangkat desa memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,897. Dan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,911. Dengan demikian, setiap variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70. Berikutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui pendistribusian data pada penelitian apakah terdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan data terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sedangkan data tidak terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pada bagian asymptote yang menunjukkan angka 0,071 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga data dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi normal. Uji asumsi klasik berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui adanya kesamaan varian antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya dalam satu model regresi. Adapun ketentuan dalam uji heteroskedastisitas ini yaitu tidak ada gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kemudian terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel sistem pelaporan memiliki nilai signifikansi 0,650, pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi 0,101, peran perangkat desa memiliki nilai signifikansi 0,456. Dengan demikian, dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji asumsi klasik berikutnya yaitu uji multikolinearitas, bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel bebas. Menurut Ghazali tahun 2011, jika nilai variance inflection factor atau VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01, berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, didapat hasil sistem pelaporan memiliki nilai tolerance 0,659 dan nilai VIF 1,518. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai tolerance 0,705 dan nilai VIF 1,418 dan peran perangkat desa memiliki nilai tolerance 0,495 dan nilai VIF 2,020. Dengan demikian, variabel-variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena memiliki nilai variance inflection factor atau VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01.
Setelah pengujian asumsi klasik, maka dapat dilanjutkan dengan uji hipotesis. Yang pertama yaitu analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 1,455 ditambah 0,290x1 ditambah 0,233x2 ditambah 0,425x3 ditambah error. Adapun penjelasan dari persamaan tersebut yaitu satu nilai konstanta yaitu 1,455 yang memiliki arti akuntabilitas pengelolaan dana desa bernilai 1,455 jika sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa bernilai 0. 2. Koefisien regresi untuk variabel sistem pelaporan bernilai 0,290. Hasil ini menunjukkan bahwa jika variabel lain tetap dan adanya peningkatan antara sistem pelaporan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat sebesar 2,290. Koefisien menunjukkan nilai positif yang dapat diartikan bahwa antara sistem pelaporan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa terjadi hubungan yang positif. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai koefisien 0,233 yang memiliki arti bila variabel lain tetap dan pemanfaatan teknologi informasi meningkat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,233. Terdapat hubungan yang positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang keempat yaitu peran perangkat desa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,425 yang memiliki arti jika peran perangkat desa meningkat dan variabel lain tetap, maka terjadi peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,425. Terdapat hubungan yang positif antara peran perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Uji hipotesis selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi R-square yang bertujuan untuk mengetahui persentase ukuran variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, hasil uji koefisien determinasi R-square dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pada bagian kolom adjusted R-square, yaitu sebesar 0,546. Nilai yang ditunjukkan pada adjusted R-square memiliki arti persentase kemampuan variabel bebas, yaitu sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran perangkat desa dalam mempengaruhi variabel terikat, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa, senilai 54,6%. Dapat diartikan pula bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran perangkat desa sebesar 54,6%, sedangkan sebesar 45,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam penelitian ini. Uji hipotesis berikutnya yaitu uji signifikansi parsial atau uji T, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Dalam penelitian ini diperoleh nilai T tabel yaitu sebesar 1,980. Kemudian untuk kriteria dalam uji T yaitu hipotesis ditolak jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan signifikansi lebih besar dari 0,05. Kemudian hipotesis diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kemudian berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut, terlihat bahwa T hitung memiliki nilai lebih besar dari T tabel, begitu pula nilai signifikansi dari setiap variabel memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Sistem pelaporan atau X1 memiliki nilai T hitung sebesar 4,137 dan nilai signifikansi 0,000, yang berarti bahwa variabel sistem pelaporan atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. Hal ini didukung dengan teori stewardship yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, di mana sistem pelaporan mampu menjadi bentuk suatu pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat. Pemerintah desa yang bergerak sebagai steward memiliki tanggung jawab melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan berkewajiban memberikan informasi pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya kualitas sistem pelaporan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan sistem pelaporan mampu menjadi alur pertanggungjawaban aktivitas keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi atau X2 memiliki nilai T hitung sebesar 2,815 dan nilai signifikansi 0,006, yang berarti bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. Hal ini didukung dengan teori stewardship yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, di mana pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dapat menjalankan tugas serta wewenangnya dengan baik dengan mempertanggungjawabkan keuangan kepada pihak yang berwenang. Dalam teori stewardship dijelaskan pula bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah desa akan terbantu dalam pengelolaan keuangan desa, yang mana
dapat memberikan kemudahan dalam merealisasikan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan bagi perangkat desa dalam melaksanakan wewenangnya menjadi petugas dalam merealisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang ketiga yaitu peran perangkat desa atau X3 memiliki nilai T hitung sebesar 4,528 dan nilai signifikansi 0,000 yang berarti bahwa variabel peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. Hal ini didukung dengan teori stewardship yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, di mana perangkat desa yang berperan sebagai steward memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan sesuai dengan standar yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya peran perangkat desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dikarenakan perangkat desa memiliki tanggung jawab melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan berkewajiban memberikan informasi pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, pertama, sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. Ketiga, yaitu peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri. Kemudian, adapun saran dalam penelitian ini, yang pertama, bagi pemerintah desa, dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa terutama di Kecamatan Kediri. Yang kedua, yaitu bagi peneliti selanjutnya, kedepannya diharapkan dapat melakukan penelitian pada objek yang berada di luar Kecamatan Kediri dengan metode yang berbeda, serta dapat menggunakan variabel lain untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sekian pemaparan dari saya terkait penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.